Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kebersihan kelasnya. Tolong di sekitar meja dan kursinya diperhatikan apakah ada sampah di sekitar meja dan kursinya. Juga tolong itu ada sisa minuman cangkir, airatun sama itu ada kertas. Ya, silakan buang ke tempat sampah. Oke, semuanya sudah bersih? Ya, sudah bersih. Kita tunggu dulu teman kita yang tadi membuang sampah ke tempatnya. Silakan kembali lagi ke dalam. Ya, Bapak perhatikan sudah bersih mejanya. Tolong kita rapikan mejanya ke samping kiri. Itu kanan ya Kak, coba terus dari kiri. Kiri, kanan ya, kanan. Ya bagus. Sudah cukup. Sudah rapi. Selanjutnya, ya selanjutnya Bapak akan memeriksa kerapian seragamnya. Silakan semuanya berdiri. Bapak mau mengecek kerapian seragamnya. Ya, silakan duduk kembali. Semuanya sudah rapi. Silakan duduk. Mejanya sudah rapi. Sampahnya sudah dibersihkan. Akan Bapak lanjutkan dengan mengabsen satu persatu. Yang pertama, Alisa. Ajuati. Gimana kabarnya Ajwa? Baik. Gimana kabar orang tua? Mama Bas ya? Sehat. Kita lanjutkan Eka Maulida. Hadir. Gimana kabarnya? Baik. Orang tua gimana kabarnya? Baik. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan motivasi satu kata motivasi hari ini. Bisa kalian dengarkan. Salah satunya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa
silakan mejanya digabung. Perhatikan tugas kelompoknya. Kalau sudah silakan duduk di tempatnya dan posisi yang paling enak, santai. Menganalisa lagi, ya, akan fungsinya. Ya, nah sudah. Lalu tugasnya untuk kelompok 1. Jadi tolong perhatikan. Nanti kalian bagi tugasnya, ada yang mencari literatur dari, boleh di HP, di buku atau dimanapun kalian mencari tugasnya. Silakan bagi yang menulis siapa, yang mencari materinya siapa, dan presentasinya siapa. Jadi kalian bagi tugasnya masing-masing. Dan untuk kelompok 1, tugasnya itu ada, kalian silakan cari penyebab orang menjadi temperamental atau menjadi pemarah. Minimal kalian cari itu 5 penyebab. Lalu yang kedua, kalian cari bagaimana solusinya. Jadi solusinya cari juga sama 5. Dan kelompok 2, halo kelompok 2. Tolong perhatikan kelompok 2. Silakan bagi siapa yang bertugas menulis dari materinya, lalu dan siapa nanti yang akan presentasi. Dan tugasnya kelompok 2 itu hampir sama dengan kelompok 1, hanya saja berbeda. Yang materinya khusus bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi cari sampai 5 cara, minimal 5 poin. Yang kedua, kalian cari bagaimana manfaatnya mengontrol diri, minimal sama 5 manfaat. Jadi sampai situ adakah pertanyaan untuk tugas kelompoknya? Paham? Kelompok 1 paham? Paham. Silahkan kerjakan tugasnya dari sekarang. Beri waktu sekitar 30 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, sampai mana pengerjaannya? Sampai 3. Berarti berapa poin lagi? Ada 7. Ya. Si Nurhaliza sama si Heratun tugasnya apa? Nurhaliza tugasnya apa? Silakan kerjakan. Berikan kerjanya kelompok 2. Sampai mana yang hasilnya? Sampai nomor 5. Berarti berapa poin lagi? 5. Dari 5. Yang lain sudah berbagi tugasnya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi, yang mana masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya yang sudah terbagi tadi. Dan untuk maju yang pertama, persilahkan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1, siapa yang maju? Nurhaliza. Silahkan maju Nurhaliza ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan maju dan presentasikan apa yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Dan tolong kelompok 2 siapkan pertanyaannya. Nanti setelah presentasi silakan kalian tanya kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Penyebab orang temperamental. 1. Faktor biologis.
sediakan pertanyaan setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan maju. Saya dari kelompok 2 akan membacakan. Cara mengontrol diri. 1. Menetapkan tujuan yang jelas. 2. Berlatih mindfulness. 3. Mengatur waktu dengan baik. 4. Mengidentifikasi pemicu emosi. 5. Melatih diri untuk mengatakan tidak. Manfaat mengontrol diri. 1. Meningkatkan kesehatan mental. 2. Mencapai tujuan lebih efektif. 3. Memperbaiki hubungan sosial. 4. Meningkatkan produktivitas. 5. Meningkatkan kepercayaan diri. Sudah selesai. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1, apakah sudah siap pertanyaannya? Siap. Dan tolong kelompok 2 perhatikan dari pertanyaan kelompok 1 dan tolong baca dengan. Bagaimana cara paling mudah mengontrol diri? Oke, Eka ulangi lagi pertanyaannya dan tolong jangan terlalu cepat. Ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana? Cara paling mudah mengontrol diri? Bagaimana cara paling mudah untuk mengontrol diri? Untuk kelompok 2, silakan cari jawabannya secara bersama dan berkelompok atau sudah bisa langsung dijawab. Bagaimana kelompok 2? Langsung jawab. Langsung. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Eka? Salma. Oke, silakan Salma jawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk mengontrol diri dengan mudah, mulailah dengan kesadaran diri yang tinggi dan mengikhlaskan semua yang terjadi. Oke. Bagaimana kelompok 1? Apa perlu dijawab, diulang jawabannya? Bagaimana? Cukup jelas. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 2.
sudah Bapak kirim, silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda tersebut selama 10 menit. Silakan kerjakan. Baik, selanjutnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Jadi Bapak akan tanya bagaimana perasaannya setelah belajar akhlak mazmumah dan akhlak pemuda. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapat tanya bagaimana refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan refleksi hari ini? Oke, silakan Tiara. Teman-temannya harap didengarkan refleksi yang disampaikan oleh Tiara. Silakan Tiara. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru karena bisa berbagi ilmu pengetahuan bersama teman-teman. Iya, sangat bagus. Oke, selanjutnya refleksi yang kedua Bapak mintakan kepada kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan refleksi? Oke, silakan tersilat. Refleksi pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk menunjang kerjasama dan pekerjaan. Ya, silakan untuk kembali. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini tentang akhlak mazmumah yang mana tadi kita belajar cara menghindari sifat pemarah dan kita belajar tentang akhlak pemuda, bagaimana kita cara mengontrol diri supaya menjadi pribadi yang baik dan disukai di masyarakat. Semoga nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup pertemuan kita hari ini, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Marilah kita membaca doa